Baik, yang akan kita obrolkan adalah bagan berikut ini. Ya. Jadi bagan berikut ini sudah disebarkan di WA dan terlihat sepertinya hendak menyatakan bahwa Trinitas Gereja Katolik dengan Trinitas Gereja Advent berbeda. Ya. Dan rupanya memang ada cukup banyak tanggapan sehubungan dengan presentasi yang kita sudah bawakan sahabat lalu. Ya. Sebelah kiri, paling kiri ini adalah pembagiannya. Bagian atas itu adalah asal muasalnya, origin. Kemudian ada berapa person atau pribadi. Lalu ada strukturnya, bagaimana pembagiannya. Kemudian ada beings, yaitu makhluk. Kemudian ada God atau Allah. Ya. Jadi ini pembagiannya dan kita lihat ke sebelah kanan. Yang pertama adalah bagan untuk gereja Katolik. Ya, di sini disebutkan kalau ada huruf F itu Father, S itu Son, dengan HS adalah Holy Spirit. Ya. Jadi dikatakan sebagai sumber atau asal muasal gereja Katolik menyatakan itu adalah Bapa. Benar? Benar ya. Lalu dari Bapa itu keluar anak. Benar? Ya. Keluar anak, kemudian dari Bapa keluar Roh Kudus. Benar? Lalu dari anak keluar juga Roh Kudus. Benar? Benar ya. Jadi gambar yang di atas itu benar. Bahwa dari Bapa keluar anak, dari Bapa keluar Roh Kudus, dari anak keluar Roh Kudus. Itulah doktrin daripada Gereja Katolik. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah anak itu terpisah dari Bapa? Tidak terpisah. Karena anak itu adalah interior word atau kata-kata atau firman di dalam diri Bapa yang keluar dari pikirannya, pikiran pengetahuannya. Dan pada waktu itu keluar dari pikiran pengetahuannya menciptakan gambar dan rupa yang sempurna seperti Bapa. Dan sebagaimana kita berpikir dan keluar perkataan tidak terpisah menjadi demikian juga dengan Bapa dan Anak. Roh Kudus dalam doktrin gereja Advent dalam doktrin gereja Katolik apa dia? Adalah nafas kudus. Karena Bapa dan Anak saling memandang dan kagum, ya, jatuh cinta, cinta kepada dirinya sendiri, ya. Dalam bahasa Latinnya amor sui, ya, cinta diri. Itulah nafas yang dikeluarkan, nafas kudus, ya. Espiritu Santus, ya, itu Roh Kudus. Itu sebabnya mereka bilang ada 3 pribadi dalam satu makhluk. 3 persons in one being. Dan one being itu adalah satu Allah itu. Benar itu? Saudara Peter bilang salah. Salahnya di mana? Atau ada yang bilang benar atau salah? Secara Katolik benar, ya. Secara Katolik ini benar bahwa meskipun ada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh, tapi mereka dalam satu makhluk. Sebab anak tadi merupakan interior word, perkataan atau firman di dalam yang keluar dari pikiran pengetahuan Bapa. Menciptakan gambar wujud, tetapi tidak terpisah menjadi 2 Allah. Itu penjelasannya. Demikian juga dengan Roh, pada waktu Bapa dan Anak saling memandang, ya, mereka kagum dan puas. Itu nafas tidak terpisah menjadi makhluk yang lain. Itu sebabnya dikatakan mereka satu esensi, konsubstansial, satu bahan. Sebab tidak terpisah dan juga bersumber dari yang sama.
Itu sebabnya terang dari terang katanya, lalu Allah yang benar dari Allah yang benar. Jadi doktrin Katolik mengenai Trinitas sesuai dengan bagan ini benar. Itu sebabnya sering digambarkan menjadi satu tubuh, ada berapa kepala? Ada tiga atau tiga muka yang bersambung, ya, sehingga matanya itu ada berapa biji. Itu ada gambarnya yang begitu. Karena mereka mau coba buat visualisasi dari bagan ini. Ada satu tubuh, tapi ada tiga pribadi yang tidak terbagi karena satu esensi tidak bisa dibagi. Ya, itu yang Gereja Katolik. Nah, sebelum kita masuk ke non-trinitas, kita langsung ke bagian kanan, yaitu Gereja Advent. Sebab untuk yang non-trinitas, saya menghimbau juga untuk bukan hanya bilang salah atau benar, tapi mungkin ada ayatnya atau kutipan yang mungkin diingat, supaya kita tahu mana benar, mana salah berdasarkan kebenaran. Bukan hanya salah benar, kalau main tebak-tebak pun kancing, gampang. Ya. Tapi kalau mereka punya ini sudah jelas, karena memang begitulah prinsip mereka. Nah sekarang dari gereja Advent, gambarnya itu benar atau salah? Dari gambar dulu. Ada tiga persons, Father, Son, Holy Spirit. Dan ketiganya dianggap berasal atau muncul sama-sama. Ya kan? Sesuai dengan doktrin gereja Advent. Lalu ketiganya secara struktur menjadi tiga pribadi sama dengan tiga makhluk. Ya. Three persons sama dengan three beings. Lalu three persons dengan three beings ini menjadi one God, satu Allah. Ketiga makhluk itu membentuk satu kealahan. Nah, itu yang disampaikan oleh bagan sebelah kanan. Benar atau salah ini? Salah. Silakan Saudara Brand, mungkin boleh dijelaskan salahnya di mana. Mungkin pakai mic. Oke, saya bilang salah, tapi ada suara dari samping, Shower bilang itu benar kalau di gereja Advent. Saya bilang salah karena seperti yang kita sudah pelajari, mereka Father, Son dengan Holy Spirit ini seperti pada gambar tidak muncul secara bersamaan, mereka tidak setara. Yang duluan adalah sumbernya itu dari Bapa. Sedangkan di gambar situ sama-sama ada dan sama-sama three person atau tiga oknum. Nah, mungkin sebentar Saudara Brand. Kita melihat salah benarnya dari doktrin mereka. Jangan dibandingkan dengan non-trinitas. Ya. Jadi sesuai doktrin gereja Advent, benar gak gambar ini? Tadi kita lihat ini sesuai doktrin gereja Katolik. Nah ini sesuai doktrin gereja Advent. Betul enggak itu? Oke, kalau sesuai dengan doktrin gereja Advent, gambarnya benar. Benar, karena memang mereka bilang ketiga-tiganya ini muncul secara bersamaan. Father, Son, and Holy Spirit, mereka ini three beings, tiga oknum, dan mereka ini setara. Tidak ada yang saling mendahului. Tiga-tiga ini Allah, dan tiga-tiga ini muncul secara bersamaan. Dan itulah yang membentuk one God. Three being form one Godhead. Mungkin itu saja dari saya. Kalau yang lain mau tambahkan, silakan. Terima kasih. Saudara Wilson, silakan. Baik, terima kasih. Kalau penjelasan selama ini salah gambar itu karena dalam penjelasan yang kita dapati bahwa mereka itu tidak terpisah, sedangkan itu terpisah, Father, Son, and Holy Spirit. Baik, terima kasih Saudara Wilson. Ada yang lain yang mau memberikan komentar? Silakan, silakan. Ya. Kalau lihat ini dengan doktrin gereja Advent itu benar karena mereka datang bersamaan, mereka ada tiga oknum yang berbeda seperti di bagian yang kedua dan mereka itu semua adalah Allah.
Oke. Ya, terima kasih. Kita ini dalam hal belajar ya, kita ngobrol ini, bukan cari siapa benar, siapa salah, siapa hebat, siapa tidak ya, bukan. Kita untuk menyegarkan supaya jangan nanti orang pengaruhi kita salah penjelasan. Masih ada lagi yang lain yang mau memberikan komentar? Oh ya betul, yang di Zoom ada komentar yang di Zoom yang dari doktrin Gereja Katolik dengan doktrin Gereja Advent ini ada yang mau memberikan komentar? Adakah bagannya salah atau benar? Kalau ada benar di mana, salah di mana? Oh ada dalam chat. Oke. Kalau ikut pelajaran minggu lalu, doktrin Katolik sama dengan SDA. Ya, terima kasih Antikristi. Dengan demikian, Antikristi menyatakan gambar gereja Advent salah. Gambar bagan gereja Advent salah. Ini masukan dari Antikristi dari Malaysia. Ada yang lain lagi? Ya, oke. Jadi menurut... Ya, brother, saya coba untuk memberikan tanggapan. Silakan Bang, silakan. Jadi memang dari gereja Katolik ini sudah ini ya, karena dari mereka lah awalnya, jadi saya pikir sih benar. Tetapi yang SDA ini seperti mencoba untuk membuat format yang lain, ya kan? Tapi sebenarnya kalau kita lihat gambarnya mereka, kalau umpamanya Triketra itu kan di tengah-tengahnya kan God, one God. Cuma penjelasannya aja yang agak dibedakan sedikit. Pada dasarnya adalah sama sebenarnya. Jadi tiga membentuk menjadi satu yang disebut namanya Allah kan gitu. Terima kasih. Terima kasih Bang. Jadi Bang Sudung lebih mengarah kepada gambar SDA ini salah. Ya, karena memang seharusnya mengacu kepada Katolik, sebab Katolik yang awalnya. Sudah jauh lebih duluan gereja Katolik dengan trinitasnya daripada gereja Advent. Ada lagi yang lain? Sekarang Memang yang... Uncle kalau secara bagan Oke. kelihatan berbeda. Kalau bagan seperti ini. Tetapi kalau secara gambar yang mereka tampilkan sebenarnya sama. Kalau dari Trinitas Katolik dan Advent. Kalau secara gambar yang mereka tampilkan. Cuma kalau memang yang bikin dia berbeda karena SDA mengatakan bahwa mereka muncul bersamaan. Kalau dari Katolik, Bapa, keluar Anak, dan keluar Roh Kudus. Itu saya dia punya perbedaan di atas sebenarnya. Tapi secara gambar yang dipunyai Katolik sama Advent SDA sebenarnya sama. Baik, sudah mulai mengerucut ya. Terima kasih Ya. Saudara Novri. Nah, jadi Halo, sahabat. ya silakan, selamat sahabat. Silakan Latu Langsus. Bagannya memang sebenarnya salah ya. Mereka sengaja dibikin berbeda supaya kelihatan dia punya doktrin berbeda. Sebenarnya kalau teorinya sama, begitu. Ya, benar sekali. Jadi selaras dengan yang disampaikan oleh Saudara Novri, Natu Langsus menyatakan bahwa bagan itu dibuat sengaja berbeda untuk seperti kesannya beda. Padahal kalau baca penjelasan dan teorinya sama. Ya. Tapi dari bagan ini saja, kalau kita perhatikan tanpa harus membaca, kita harus bisa bedakan antara persons sama beings. Persons itu artinya pribadi. Kalau beings artinya makhluk. Onum. Makhluk. Apakah pribadi bisa dilihat? Tidak bisa ya. Pribadi tidak bisa dilihat. Tetapi apakah makhluk bisa dilihat? Ya. Makhluk bisa dilihat. Jadi oleh karena itu kalau dibilang ada 3 pribadi sama dengan 3 makhluk, seharusnya bisa dilihat kalau menurut pengertian beings ya. Sebab being itu makhluk. Itu sebabnya Bapa dan Anak punya bentuk, punya gambar dan rupa. Dan kita diciptakan menurut gambar dan rupa mereka. Ya. Jadi kalau Roh Kudus dikatakan makhluk, berarti dia harus punya gambar dan rupa.
Tapi kalaupun kita tidak bahas gambar dan rupa, pengertian makhluk adalah yang dapat dilihat, berwujud. Ya, lebih bagus mungkin perkataan itu ya, berwujud yang namanya makhluk. Sehingga dapat dilihat. Bapa itu punya roh yang adalah pribadinya, anak punya roh yang adalah pribadinya. Kalau makhluk ini adalah, saya ulangi, kalau Roh Kudus adalah makhluk, berarti dia harus punya roh juga, ya, yang adalah pribadinya. Jadi dari sini kita sudah harus bisa analisa perbedaan antara persons dengan beings, pribadi dengan makhluk. Nah, kalau dalam gereja Katolik ada three persons in one being. Ada tiga pribadi dalam satu makhluk. Kalau di sana tiga pribadi sama dengan tiga makhluk. Artinya masing-masing makhluk punya masing-masing pribadi. Yang gereja Advent, dari gambar ini ya, dari gambar ini. Nah, kalau ada tiga makhluk, ada makhluk Bapa, ada makhluk Anak, ada makhluk Roh. Masing-masing punya pribadi, yaitu masing-masing punya roh. Apa namanya ini? Bagaimana Saudara Wilson? Triteisme. Jadi ada tiga Allah yang berbeda, yaitu makhluk. Kalau lihat gambarnya, setuju, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Sudung, Antikristi, ya, Saudara Nofri, benar, secara teori gambarnya itu sama dengan Katolik karena ada satu Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh. Ketiganya Allah, Bapa bukan anak, anak bukan Bapa, anak bukan roh, roh bukan anak, roh bukan Bapa, Bapa bukan roh. Itu gambarnya kan. Tapi satu Allah, ada tiga pribadi, satu dia. Kalau triteisme tidak begitu gambarnya. Triteisme ya masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Masing-masing Allah dan menjadi, itu sebabnya mereka bilang, menjadi satu kealahan. Seperti ada dewan, ada grup. Ya. Dan kalau sudah begitu, bukan Trinitas namanya, tapi tadi triteisme. Ada tiga Allah yang berbeda. Jadi anti shower, suami anti shower ada benarnya tadi. Ya, gambar itu demikian. Jadi dia muncul, ya. Saya ingat sekali kalau ibu saya menjelaskan kepada ayah saya almarhum. Dia bilang, coba kamu pikir. Ada tiga muncul. Jring. Kamu anaknya, saya bapak, kamu roh ya. Kan begitu itu gambar itu. Tiga-tiga muncul sama-sama. Begitu mereka muncul, siapa roh? Kamu sudah ya? Atau kita home pimpa, siapa yang roh? Ya, casting lot, buang undi. Ya, apa harus buang undi? Siapa bapak, siapa anak, siapa roh? Karena muncul sama-sama ada tiga yang berbeda ini. Sama-sama kita muncul. Baku lihat mereka baku haga. Kamu siapa? Saya belum tahu. Saya siapa? Kita tentukan sama-sama. Itulah hikmat manusia kalau bilang muncul bersamaan. Kan muncul bersamaan, tidak tahu. Nah, begitu muncul, dia harus bisa tahu saya apa. Makanya mereka membuat suatu justifikasi bahwa untuk rencana keselamatan, maka Yesus ya anak. Konsep muncul bersamaan itu tidak heran menjadikan pola pikir mereka mengarah kepada triteisme. Karena muncul bersamaan, Bapa dan Anak dan Roh pada masa kekekalan muncul bersamaan. Co-equal, co-eternal. Kan begitu istilahnya, muncul ya. Nah, kalau memang muncul tiga, ya tidak heran mereka mengarah kepada ada tiga Allah yang berbeda. Tidak heran dalam gereja Advent bukan hanya anggota, pendeta juga banyak yang memahami triteisme. Mereka sendiri tidak mengerti apa itu Trinitas. Tetapi pada waktu kita belajar beberapa kali, ya minimum 2 sabat berturut-turut, saya kasih ulang lagi. Baca ini tuh. Perhatikan ini. Kami tidak percaya pada tiga Allah. Kalau seperti tadi gambarnya ada berapa Allah?
tiga Allah. Ini penjelasan BRI, Biblical Research Institute, yang rencananya ada cabang di Ungklap. Ya, di Ungklap katanya akan ada BRI kecil, supaya kalau ada anggota bingung terhadap doktrin, mereka datang ke Ungklap untuk berdiskusi dengan para ahli di sana. Nah, ini dari BRI nih, ini BRI pusat. Ini pejabat BRI mengatakan apa? Kami tidak percaya pada tiga Allah, tapi satu Allah dalam tiga pribadi. Sampai di situ, apakah sama atau beda dengan Katolik? Sama, karena Katolik bilang apa? Three persons in one being. Ya, tiga pribadi dalam satu Allah. Ini kalimatnya BRI. Ketiga kepribadian ini berpartisipasi dalam satu substansi. Katolik juga bilang begitu. Satu substansi mereka, Bapa, Anak, dan Roh. Dalam kesatuan ilahi ada tiga pribadi yang sama-sama kekal dan sederajat. Co-equal, co-eternal. Yang meski berbeda adalah satu Allah yang tak terbagi. Makanya gambarnya segitiga. Satu Allah, beda-beda, tapi tidak bisa dibagi. Ya. Kemudian, tiga pribadi memiliki satu alamiah yang tidak dapat dibagi. Setiap pribadi dari kealahan secara alamiahnya dan esensinya Allah. Dan kepenuhan kealahan berdiam di dalam masing-masing. Nanti kita akan pelajari apa maksudnya kepenuhan kealahan. Di sisi lain, masing-masing pribadi kealahan adalah tidak terpisahkan terhubung dengan dua lainnya. Tidak terbagi. Bapa dengan Anak dengan Roh terhubung. Anak dengan Bapa dengan Roh terhubung. Tidak bisa-bisa. Roh dengan Bapa dengan Anak terhubung. Sama seperti doktrin Trinitas Gereja Katolik tadi. Anak itu adalah interior word. Firman yang keluar dari pikiran pengetahuan Bapa. Tidak terpisah. Kemudian nafas juga keluar dari Bapa dan Anak, tidak terpisah. Satu esensi. Keduanya terhubung satu sama lain. Sama. Jadi kalau mau dilihat lagi gambarnya, seharusnya gambarnya bagan gereja Advent sama dengan Katolik. Kalau baca penjelasan dari BRI, ini dari segi doktrin yang mereka yakini saja sudah salah menggambar. Nah sekarang, sebelum kita kembali ke gereja Katolik, apa masih ada pertanyaan mengenai gereja Advent? Atau ada yang mau menambahkan dari apa yang sudah kita pelajari selama ini? Ada yang mau menambahkan dengan gereja Advent? Punya gambar itu. Atau ada komentar terhadap triteisme? Silakan Saudara Wilson, mic-nya boleh dikasih. Terima kasih. Jadi secara logis, esensi kealahan Katolik masih lebih logik. Dia punya logik karena apa? Pikiran ada satu esensi, di satu being. Masih lebih logik daripada yang SDA punya. Karena SDA punya muncul sama-sama. Kok bisa satu esensi yang muncul sama-sama tidak tahu dari mana di zaman kekekalan, yang sama-sama Allah. Ya. Jadi masih lebih logik. Katolik ya itu mereka punya logical frame berpikir ini Allah ini seperti ini, masih lebih logik itu daripada yang gereja Advent karena muncul sama-sama terpisah dan esensinya sama. Dia punya esensinya sama, itu bagaimana bisa? Nah, itu yang mereka sulit untuk jelaskan. Dan kalau lihat gambar dari SDA ini, yaitu saya katakan tadi di awal harus terhubung dan di sini kan tidak terhubung. Yang disebut one God itu harus terhubung, jadi harus ada anak panah lagi yang terhubung, kan tidak bisa terpisah. Jadi harus terhubung itu. Father, Son, dan Holy Spirit. Terima kasih Saudara Wilson. Tapi mungkin tanggapannya ada satu dari mereka. Itu sebabnya disebut misteri. Terima saja dengan iman. Tapi mereka mau gambar, nah, kan gini ya. Jadi benar yang Saudara Wilson sampaikan. Bagaimana
tiga oknum yang berbeda, tiga makhluk yang berbeda, begitu muncul bersamaan, bisa punya bahan yang sama. Bisa berbahan sama, bahan yang ilahi. Ya. Jadi kalau mau dilogiskan pola pikir terhadap Trinitas ini memang betul yang gereja Katolik punya. Satu esensi tidak terbagi, apa yang dijelaskan mereka itu, itulah yang sesuai dengan teori yang mereka ajarkan. Ya. Tapi ini gambar tidak sesuai dengan teori yang mereka ajarkan. Ya. Jadi prihatin kita dengan gereja Advent jadinya melalui gambar ini ya. Saya tidak tahu siapa yang gambar karena tidak ada disebutkan, tapi ini gambar sudah mulai tersebar di media sosial. Ya, silakan Ibu Ivon. Terima kasih. Kalau lihat dari Trinitasnya Katolik ini, itu seperti yang pribadinya yang badannya satu, tapi dia punya tiga kepribadian. Itu sudah sering. Kebanyakan tuh ada dua. Satu orang tapi dia bisa jadi baik, terus nanti dia lupa kalau dia jadi jahat. Malah yang kemarin saya bagikan lagi, satu orang ini punya 24 kepribadian. Dia bisa jadi perempuan, dia bisa jadi laki-laki, dia bisa jadi anak-anak, bisa jadi nenek-nenek, kakek-kakek. Lebih lagi itu malah lari ke mental ya, mental. Jadi manusia. Pemikiran saya, jadi kalau yang Katolik itu satu badan tapi punya tiga kepribadian. Sama seperti manusia yang satu badan punya 24 kepribadian. Ada itu manusia yang kayak gitu. Kalau menurut saya, tapi kalau yang Advent punya ini dari perkataan BRI itu mirip yang Katolik, tapi kalau gambarnya beda. Makanya saya bilang ini orang nggak baku mengerti mungkin. Satu bilang begini, satu bilang begitu. Jadi mereka sendiri tidak paham. Mereka sama-sama tidak mengerti. Gitu. Yang gambarnya tidak sepaham dengan yang BRI. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ivon. Selamat sore. Selamat sore, ya silakan. Mau nambahin biar rame. Silakan Salah Saudara Abraham, silakan. kita nggak tahu ya kan ini gambar dari Katolik atau SDA atau ada oknum SDA yang mencoba menampilkan ini supaya seolah-olah terlihat berbeda. Karena mereka berusaha membuktikan ada perbedaan antara doktrin Trinitas Katolik dan SDA. Tapi kalau kita lihat bagan ini, kayaknya sih yang gambar bukan orang Katolik. Sepertinya ya, karena saya asal mulanya juga Katolik. Jadi harusnya bagan itu kan waktu Bapa dan anak berhadap-hadapan, menghasilkan sebuah nafas yang kudus ya kan, dia panahnya nggak ke situ. Harusnya di antara Father and Son, muncul panah di tengah-tengah menjadi oknum yang baru. Baru dia turun ke bawah, baru dari Father and Son, turun ke tengah-tengah di bawahnya Holy Spirit gitu kan, baru menjadi One God. Nah, kalau saya memandang begitu ya, kalau saya sebagai orang yang beriman Katolik. Jadi menurut saya, obrolan kita sore ini yang gambar bukan orang Katolik. Nah, kalau kita lihat dengan SDA seperti yang kita dengar tadi saudara-saudari semua jelaskan, ini lebih ke triteisme. Tapi karena dia ingin mempertahankan ada One God, ya kan? Jadi agak telat dia. Bagannya muncul di belakang gitu kan, sesuai sejarahnya Advent katanya kan. Setelah 50 tahun beranjak, setelah pionir pada nggak ada, baru dia jadi Trinitas. Tapi dia agak malu mengakui triteisme, ya kan? Kita satuin aja di situ. Ini lebih ke triteisme sebenarnya bagannya, gitu. Begitu, saudara-saudari semua, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Abraham. Terima kasih koreksinya untuk yang bagan Katolik. Benar yang disampaikan oleh Saudara Abraham. Seharusnya Bapa mengeluarkan nafas, anak mengeluarkan nafas, baru menjadi satu oknum yang baru, yaitu Roh Kudus. Harusnya di tengah dia, bukan ke kanan. Harus tengah dia. Ya, terima kasih. Memang dari sini terbukti bahwa yang gambar ini adalah orang bukan Katolik. Ya, kita jangan bilang dulu Advent, tapi yang pasti bukan orang Katolik yang gambar ini. Dan potensinya SDA karena mau menunjukkan perbedaan, ya, perbedaan.
Nah, mengenai kepribadian tadi, Ibu Ivon, dalam bagan ini memang terkesan demikian, tapi oleh karena itu Gereja Katolik menjelaskan, ya, Bapak dan anak. Anak itu adalah pikiran, perkataan. Jadi pada waktu saya berpikir dalam pikiran saya, besok saya ngapain ya? Itu kan Wilmore bertanya kepada dirinya sendiri. Wilmore menciptakan suatu gambaran yang di awang-awang, tidak ada kita lihat, yang berbicara kepada dirinya. Besok saya bikin apa ya? Dalam pikiran ini. Oh, mungkin kita bikin ini, bikin itu, bikin itu. Nah, itu kita bertanya jawab dalam diri kita sendiri. Nah, Allah yang adalah pencipta yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, perhatikan mereka punya penjelasan, mempunyai pemikiran yang sama. Dari pikirannya itu keluar perkataan, bertanya, tapi dalam wujud yang terlihat. Yang mana merupakan gambar yang sempurna daripada diri Bapa itu. Sehingga pada waktu Bapa dan anak saling melihat, saling berkomunikasi, mereka saling mengagumi dan jatuh cinta. Begitu. Tapi itu adalah word-nya Bapa, internal word-nya dalam pikirannya, yang keluar menjadi gambar. Bagaimana? Bukan being, ya, bukan. Tapi pribadi, ya, pikirannya, rohnya. Itulah yang diajarkan oleh Gereja Katolik, sehingga kita tidak bisa mengarahkan kepada problema kepribadian, tidak bisa seperti begitu. Ya. Kalau problema kepribadian ada gejolak dalam hidupnya, ya, ada mungkin dia muncul di tengah malam jadi penjahat, pada siang hari jadi orang baik. Ya, tidak ada begitu, tidak demikian. Kalau Allah ini kan kudus, ya, dia mempunyai pikiran yang kudus, semuanya kudus. Jadi bukan seperti itu, makanya mereka jelaskan demikian. Ada yang lain mengenai ini? Dari Gereja Advent. Oleh karena itu mungkin kita lanjut lagi yang ke tengah, ke non-trinitas, supaya kita makin melihat tantangannya dari kedua belah pihak ini. Jadi kita sepakat semua bahwa gambar atau bagan yang mengenai Gereja Advent adalah salah sesuai dengan doktrin mereka sendiri. Kita bukan membandingkan Gereja Advent dengan non-trinitas atau dengan Katolik, tapi kita bandingkan dengan doktrin yang mereka ajarkan sendiri. Itu salah, ya. Bahkan mereka ketua GC-nya menggambarkan sebagai air, ya. Trinitas itu mungkin seperti air katanya, satu unsur yaitu air, tapi bisa cair, padat dengan gas, tapi air, ya. Itu jadi mereka sendiri salah dalam menggambarkannya. Jadi bila mana saudara sekalian menerima gambar ini atau ada yang membawa kepada kita gambar ini dan menyatakan yang mereka nyatakan sesuai gambar ini, kita bisa bantu mereka untuk menjelaskan. Oh, ini salah saudara. Karena yang dipahami oleh Gereja Advent adalah ini. Tapi gambarnya begini, salah dia. Nah, sekarang kita masuk ke non-trinitas. Ini lebih inti lagi karena kita mengaku non-trinitas, tapi adakah kita mengerti gambar kita? Kalau mau digambar bagannya. Nah, sekarang sebagai sumber originnya adalah Bapa. Setuju? Setuju ya? Bapa adalah sumber segalanya. Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Ya. Kemudian anak dari Bapa, diperanakan dari Bapa. Benar? Ya, setuju kita ya. Bapa memperanakan anaknya dan Roh Kudus keluar dari Bapa, keluar dari anak. Bagaimana ini? Tidak tepat. Oke, ya sebentar. Silakan. Boleh dijelaskan kenapa tidak tepat? Oh, mungkin nanti. Ada yang mau jelaskan di sini? Silakan Saudara Wilson. Dia punya gambar di atas itu tidak tepat karena Roh Kudus itu sumbernya dari Bapa kepada anak, dan manusia alam semesta itu terima lewat anak semua. Tidak langsung begitu. Ya, mungkin saya lihat dari situ.
Ya, terima kasih Saudara Wilson. Jadi tadi saudara di Zoom juga, saya belum sempat monitor siapa, menyatakan yang sama, tidak tepat. Karena apa? Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat 4 apa? Hanya ada satu roh, dari Bapa kepada anak, dari anak kepada kita. Kenapa demikian? Bapak sumber, kita terima semua dari anak. Tapi dengan kondisi sekarang ini, sudah harus begitu, karena apa? Karena kita sudah terpisah dari Bapa, kita sudah jatuh dalam dosa. Terima kasih tulang Ben. Kita tidak bisa lagi berhubungan dengan Bapa. Tidak bisa lagi. Segala sesuatu yang dari Bapa kita terima dari anaknya. Itu sebabnya Yakub menerima mimpi itu. Mimpi tangga itu. Kita terhubung dengan Bapa melalui anaknya. Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa yang diberikan kepada anaknya dan anak kepada kita. Ya. Di zaman kekekalan saja, maksudnya dahulu, sebelum jatuh dalam dosa, hidup Bapa mengalir melalui anaknya. Buku Kerinduan Segala Zaman katakan. Apalagi begitu kita jatuh dalam dosa, terputus, Bapa menyediakan jalan. Tetap jalannya adalah anaknya, bukan yang lain lagi. Baik, jadi tadi saya baru ini yang tadi Abang Wilnur jelaskan, sebelum jatuh dalam dosa mulai dari penciptaan di Taman Eden, ini cerita Adam belum jatuh ini. Itu yang jalan bersama-sama bukan Bapa, Yesus. Yesus. Jadi tapi kehadiran Bapa melalui anaknya, melalui Yesus. Semua melalui anak. Itulah keistimewaannya. Jadi yang hadir bersama Adam dan Hawa, Yesus. Begitu jatuh dalam dosa, Yesus juga yang cari. Tapi kita bisa berhubungan dengan Bapa sebelum jatuh dalam dosa? Bisa. Tapi yang mengurus semuanya ini adalah anaknya, beserta para malaikat. Karena yang hidup yang dari Bapa mengalir kepada semuanya dan kembali kepada Bapa melalui anaknya. Jadi kalau anak tidak ada, putus semuanya yang dari Bapa kepada alam semesta. Itu sebabnya Roh Nubuat katakan dalam memberikan anaknya kepada kita, Allah memberikan seluruh surga. Betapa istimewa anak Allah ini. Bapa berikan segalanya kepada dia. Ya. Jadi dari atas sudah terlihat ada kesalahan. Puji Tuhan. Ya, terima kasih atas penjelasan yang diberikan. Baik kita mengerti, jangan terkecoh dengan gambar orang yang mau membela dirinya, tapi salah, dan mau menyamakan kita dengan orang lain, tapi salah juga. Sekarang turun ke bawah. Ya. Secara struktur dikatakan ada 3 persons in 2 beings. Perhatikan ya, 3 persons in 2 beings. Benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Oke, kalau begitu kita mundur sedikit. Betulkah ada 3 persons? Meskipun kita non-trinitas, tapi kita harus tahu ada 3 persons. Tapi bukan in Trinity. Itu sebabnya Nyonya White katakan apa? Heavenly trio. Ada 3, yaitu Bapa, Anak, dan Roh. Roh ini adalah kepribadian Yesus yang dilepaskan dari kemanusiaannya. Yang independent thereof. Divested from his personality of humanity and independent thereof. Jadi dilepaskan dari kepribadian Yesus, kepribadian manusianya, dan dia independen. Untuk mewakili dia di mana saja sebagai dirinya. Di sana dia menghibur, di sini dia mengajar, di sana dia menuntun. Layaknya pribadi. Jadi kita harus mengerti juga itu. Kalau dalam lagunya,
God in three persons, blessed Trinity. Blessed Trinity-nya itu kita nggak pakai. God in three person kita nggak pakai. Kita hanya pakai apa? Three persons-nya saja. Jadi kita tidak percaya ada God in three persons. Kita juga tidak percaya ada God in three persons, blessed Trinity. Kita hanya percaya three persons. Yaitu person Bapa, person Anak, dan person Roh yang adalah dari Anak. Yang Anak terima dari Bapanya pada waktu dia diurapi di sorga. Bapa mengurapi Anaknya, lalu Anak mencurahkan kepada umat-umatnya. Yaitu pribadinya yang dilepas dari kemanusiaannya. Itu sebabnya dia bilang, saya harus pulang. Sebab dia sebagai manusia sudah tidak bisa melepaskan dan mengirimkan rohnya di mana-mana atau omnipresent. Tidak bisa lagi. Dia harus kembali supaya menerima kuasa dari Bapanya, yaitu pengurapan roh itu, agar dia dapat melepaskannya. Dia bilang, saya harus pulang. Menerima itu kuasa itu. Kalau tidak, Nyonya White katakan apa? Dia tetap di tempatnya sekarang ini, yaitu di Israel sana. Dia tidak bisa di mana-mana. Nanti lihat di pelajaran di YouTube itu adalah Roh Kudus adalah pribadi. Itu sudah awal-awal kita pelajari. Itu pentingnya Yesus kembali ke sorga. Kalau dia tidak kembali, dia hanya di satu tempat, yaitu di Israel sana. Kalau kita mau datangkan ke sini, kita harus kirim tiket. Urus visa dan segala datang ke Indonesia ini. Bahkan sulit ya, orang Israel datang ke Indonesia. Kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Dia tidak ada manfaatnya tinggal satu tempat, sementara kebutuhan orang seluruh dunia ini adalah keselamatan yang dari dia, hidup yang dari dia. Jadi dia harus kembali supaya keselamatan yang dari dia, hidup dari dia ini bisa dicurahkan kepada orang yang percaya. Jadi jangan khawatir kita dengan istilah three persons, tapi bukan God in three persons atau three person blessed Trinity, bukan, hanya three persons saja. Dan itu penjelasannya dari Roh Nubuat. Dan itu sebabnya dikatakan bahwa nanti kita baca kutipannya. Oke. Three persons in two beings. Sekarang, tadi sudah kita pahami persons-nya, sekarang dalam dua makhluk. Ada tiga pribadi dalam dua makhluk. Benar atau salah? Tiga pribadi dalam dua makhluk. Salah. Kenapa salah? Terima kasih. Jadi sebelum jadi kalau saya lihat bagan ini bagan dari orang yang terbeban dengan tradisi Trinitas, sehingga dia mau coba menjelaskan tiga itu bagaimana jadi satu Allah. Padahal sebenarnya kalau lihat origin sebenarnya Alkitab itu mengajarkan satu Allah, tidak seperti gambar ini. Tapi kalau dibilang three person dalam two beings itu keliru, karena Allah itu pribadi sendiri, Anak itu pribadi sendiri, dan mereka satu roh. Bukan three person, tiga beings, into beings. Artinya kalau three person into beings, berarti Father punya three person, Anak punya three person, padahal tidak demikian. Terima kasih, Bang. Ya, terima kasih Tulang Ben. Silakan Saudara Nofri. Jadi three person itu betul. Two beings juga itu betul. Yang salahnya di situ adalah in-nya. Itu saja. Terima kasih. Ya, benar. Jadi three persons itu benar. Three persons benar, two beings benar. Yang salah adalah in-nya. Ya. In-nya. Jadi tidak perlu kata in di situ. Kalau kata in di situ, seperti yang Tulang bilang, bahwa ada tiga pribadi dalam Bapa, tiga pribadi dalam Anak. Ya. Itu namanya kerasukan. Jadi salah, itu yang bagian kedua ini, beings itu salah konsep mereka. Salah di atas, salah di bawah. Ya. Mereka hanya menggambar sesuai yang mereka dengar. Oh, kaum non-Trinitas itu begini. Mereka tidak baca baik firman Tuhan maupun Roh Nubuat. Ke bawahnya, dua being sudah benar ya. Ada Bapa, ada Anak. Ya, one of the being is God, the other being is the Son of God.
Ya. Mereka sendiri menyatakan bahwa God itu adalah Father. Jadi Bapa itu adalah Allah. Sebelum kita lanjutkan, saudara sekalian, bagan yang di layar ini sempat saya share kepada saudara kita Nader Mansur di Australia. Dan berikut komentarnya mengenai bagan ini. Bagan ini tragis, benar-benar mendistorsi pandangan kita dan membuatnya lucu. Dia, yaitu orang yang membuat bagan, jelas berusaha membuat kita terlihat seperti Katolik dan menjauhkan posisi gereja Advent dari Katolik. Kemudian komentar yang kedua, dia berkata, posisi gereja Advent dengan jelas diakui sebagai triteisme, 3 Allah atau 3 makhluk ilahi yang tidak berhubungan sesuai diagram. Itu melanggar hukum pertama. Demikianlah tanggapan dari saudara Nader Mansur mengenai bagan ini. Sekarang mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa penjelasan dari tulisan Roh Nubuat untuk menolong kita mengerti mana yang benar, mana yang salah dari gambar ini. Banyak dari sini sudah kita baca, tapi perlu kita segarkan. Dikatakan di sana, yang lanjut usianya itu ialah Allah Bapa. Kalimat yang lanjut usianya itu dalam kitab apa di dalam Alkitab? Daniel ya. Dalam kitab Daniel ada yang disebut yang lanjut usianya. Jadi kalau kita baca Daniel pasal 7, ada disebut yang lanjut usianya, itu siapa? Allah Bapa. Pemazmur berkata, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkau Allah. Jadi Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Sejak awal sampai kekekalan, itu adalah, maaf saya ulangi, sejak kekekalan sampai kepada kekekalan, Allah kita adalah Allah Bapa. Mazmur 90 ayat 2. Dialah sumber segala makhluk. Semua dari Bapa. Anak Bapa peranakan. Dan mata air segala hukum, semua bersumber dari Dia. Hukum dari Bapa yang akan memimpin pengadilan itu. Hukum Allah itu, hukum 10 itu dari Bapa. Itulah dasar pemerintahan, dasar pengadilan nantinya. Dan malaikat-malaikat yang kudus sebagai pelayan-pelayan dan saksi-saksi berjumlah 1000 kali beribu-ribu dan selaksa kali berlaksa-laksa turut menghadiri persidangan ini. Ya, yang dari Zoom silahkan kalau ada yang mau menambahkan. Maaf tadi saya lupa. Mengenai 3 persons dengan 2 beings, mungkin ada yang mau menambahkan. Bang, sorry, aku belum mengerti Bang yang beings itu Bang. Di mana? Di yang Yang 3 persons in 2 beings Bang. Jadi ada berapa beings ya Bang ya? Nah, oke. Terima kasih Antilina. Jadi dalam doktrin non-trinitas atau yang percaya kepada Allah Bapa dan Anak, itu hanya ada 2 beings, yaitu Bapa dan Anak. Ada 2 individualitas kata Nyonya White, Bapa dan Anak. Dan Anak, apa katanya? Sangat mirip dengan Bapanya. Ya. Sangat mirip dengan Bapanya. Ada 2 beings, ada 2 makhluk ilahi. Itu yang kita percaya. Tidak ada 3, tidak ada 4. Hanya 2 makhluk ilahi. Makanya orang-orang bilang kita duinitas. Karena kita hilangkan 1 makhluk yang satu. Ya. Tidak demikian. Kita bukan duinitas. Karena istilah trinitas, tri ditambah dengan unity atau unitas. Ada 3 tapi 1. Diganti menjadi duinitas, ada 2 tapi 1. Dengan konsep trinitasnya itu, kita tidak pungkiri Bapa dan Anak adalah 1. Yesus sudah bilang, ya kan? Yesus kan bilang, Bapa, aku dan Bapa adalah 1. Tapi bukan 1 being sebagaimana yang doktrin trinitas ajarkan. Kan mereka tidak percaya ada 3 Allah. Tapi 1 Allah yang terdiri dari 3 pribadi. Duinitas bukan ada 1 pribadi, ada 1 Allah dengan 2 pribadi. Bukan begitu. Kalau mau bilang duinitas harus begitu konsepnya. Ada 1 makhluk yang terdiri dari 2 pribadi. Nah, itu baru duinitas. Karena trinitas katakan ada 1 Allah, 3 pribadi. 1 makhluk, 3 pribadi. Itu trinitas. Karena kita kurangi 1 katanya,
jadi duinitas. Bukan begitu. Ya, itu konsep yang salah. Yang kita percayai adalah ada ada dua makhluk yaitu Bapa dan Anak. Satu-satunya Allah yang benar adalah Allah Bapa, dan Dia memperanakan anaknya. Dan Bapa mengumumkan kepada semua makhluk di sorga bahwa anaknya ini Dia tabiskan agar menjadi setara dengan Bapa, sehingga di mana anak berada sama dengan Bapa berada. Di mana ulangi, apa yang anak firmankan sama dengan firman dari Bapanya. Itu juga yang dinyatakan oleh para pionir kita, bahwa anak ini dibuat setara. Bukan berarti dia tidak sama-sama ilahi, tetapi dari segi posisi. Karena cuma satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Anak disetarakan. Ya. Nah, itu dia dari doktrin kita, ada dua makhluk. Nah, kenapa dibilang three persons? Karena jadi Nyonya White katakan bahwa rencana keselamatan itu tidak sukses atau tidak sempurna bila hanya Bapa dan Anak. Harus diteruskan oleh Roh. Sebab kalau anak hanya sampai di anak saja, anak mati, bangkit, manusia ditebus dari dosa, kemudian anak kembali ke sorga, siapa yang tolong manusia di dunia ini untuk tetap dia hidup dalam kebenaran? Anak sudah kembali. Itu sebabnya dia harus kirimkan Roh yang disebut penghibur itu. Nah, Roh ini dilepaskan dari kepribadian sang anak. Karena anaklah manusia satu-satunya yang menang atas dosa. Yang mengalahkan setan dan maut. Jadi anak punya kehidupan ini yang perlu bagi kita. Dan kehidupan itu adalah Roh, oleh karena itu yang dilepaskan adalah kepribadian anak. Sehingga oleh karena itu ada pribadi Bapa, ada pribadi anak, dan ada pribadi yang dilepas dari anak yang disebut Roh Kudus atau penghibur. Itu sebabnya Alkitab maupun Roh Nubuat katakan apa? Roh Kristus itulah sang penghibur. Karena itulah pribadi yang dilepaskan dari Yesus. Itu sebabnya menjadi tiga pribadi. Karena kita percaya Roh itu adalah pribadi, bukan hanya sekedar kuasa. Itu demikian, Anti Lina, boleh diterima? Bang, sorry Bang, sebenarnya aku mengerti gitu. Cuman kalau ngelihat bagan ini jadinya amburadul sih pemikiranku gitu Bang. Cuman tadi aku diskusi sama Aming kan di sini. Bener nggak kalau kayak gini ya Bang? Kalau salah tolong dikoreksi. Harusnya kan ada dua pribadi ya, pribadi Bapa, pribadi anak kan. Two persons gitu yang dua pribadi, dua makhluk gitu. Karena Roh Kudus itu kan berasal dari mereka. Gitu nggak Bang? Ya, betul. Jadi Roh Kudus itu sebenarnya nggak berdiri sendiri gitu, karena mereka itu Roh Kudus itu sumbernya dari Bapa yang diberikan kepada anaknya gitu. Jadi bisa nggak kalau dibilang hanya ada two persons and two beings gitu? Karena Roh Kudus itu adalah bagian dari mereka. Jadi Roh Kudus itu tidak berdiri sendiri gitu loh Bang. Bisa Anti. Dibilang begitu bisa. Namun, seperti tadi, dia dilepaskan dan independen. Itu penjelasan Roh Nubuat yang kita perlu ingat. Makanya kutipan itu salah satu kutipan yang inti bagi saya. Jadi dilepaskan dari kepribadian manusia dan dia independen dari Yesus. Sehingga dia bertindak untuk Yesus di mana saja mewakili Yesus. Tapi dia nggak berbentuk makhluk gitu ya Bang? Ya tidak. Oke. Berbentuk makhluk. Nah, inilah yang kita boleh bilang kuasa Allah itu yang harus kita terima oleh iman. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana caranya kepribadian Yesus itu dilepaskan. Kita nggak pernah tahu itu rahasia Allah. Dan bagaimana diutus kepada kita semua untuk tinggal dalam hati kita, kita tidak bisa mengerti juga. Karena hanya oleh iman.
Sebab Roh Kristus itu tidak hanya untuk satu orang. Di ruangan ini ada 20 orang, semua bisa menerima Roh Kristus dan masing-masing menerima kehadiran Roh Kristus dalam hatinya sesuai kebutuhannya. Mungkin saya lagi berduka, dia beri penghiburan. Ada yang mungkin lagi membaca firman Tuhan, perlu bimbingan, dia ajar. Ya. Jadi itulah kemahakuasaan Allah yang kita bisa mengerti, sehingga dia harus terpisah dan independen daripada sumbernya agar dapat melayani layaknya si orang itu yang layani. Layaknya Yesus sendiri yang layani. Kalau kita baca dalam kalimat akhirnya, Roh cirinya untuk hadir di mana-mana. Begitu, Anti. Jadi ya kita tidak bisa mengerti secara manusia bagaimana prosesnya, tapi itulah pemahaman yang diberikan oleh Roh Nubuat bagi kita. Sehingga Berarti Bang, ya, berarti Bang cuman mau mempertegas lagi, berarti yang melayani itu adalah Yesus kan, bukan yang lain gitu. betul. Ah iya iya. Ya, Oke Bang. betul. Ya. Jadi Walaupun dia walaupun dia dilepaskan dari pribadinya Yesus, ya tetap Yesus. iya dari pribadi manusianya Yesus, tapi ya tetap Yesus yang melayani walaupun independen kayak kata Abang tadi, berarti tapi tetap Yesus yang melayani gitu. Betul sekali. Ya. Itu pemahaman inti. Karena dengan pemahaman Trinitas dijadikan oknum yang lain, ya. Atau sesuatu yang di bawah Yesus. Ya. Itu yang seringkali salah paham orang tentang Roh Kristus ini. Karena dianggap Roh Kristus dikira bukan Kristus atau di bawah Kristus. Status atau levelnya atau kualitasnya. Bukan, itu dirinya Yesus itu sendiri. Kepribadiannya. Jadi saat kita menerima Roh Kristus dalam hati kita, itu layaknya menerima Kristus itu sendiri. Di mana ayatnya? Galatia 4 ayat 6 boleh, tapi sebelumnya dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu, yatim piatu, aku datang kembali. I will not leave you comfortless. I will come. Ya, jadi Yesus bilang, saya yang datang. Murid-murid pada waktu itu tidak mengerti. Apa maksudnya ini? Ya, tapi begitu nanti terjadi kecurahan Roh Suci pada hari Pentakosta, baru mereka mengerti apa yang Yesus sampaikan. Baru mereka mengerti, oh ini yang dia bilang. Saya tidak akan tinggalkan kamu yatim piatu atau tanpa penghibur. Saya akan kembali. Yang datang itu Yesus sendiri. Tetapi karena dibilang Roh Kudus, atau saya akan minta supaya dia datang, terkesan orang lain. Dia akan pimpin kamu, dia akan hibur kamu, dia sepertinya orang lain. Padahal Yesus sedang berbicara dalam bentuk kata ganti ketiga, third person. Jadi itu kuasa Allah, kita tidak bisa mengerti atau bayangkan. Sehingga kepribadian Yesus itu bisa dikirimkan dan bisa berfungsi atau bekerja layaknya Yesus sendiri yang hadir dan sesuai dengan kebutuhan orang yang menerima dia, yang membuka hatinya kepada Yesus. Kalau dalam Yohanes 16 sebentar ya, saya lupa ayatnya, tapi sudah dekat-dekat ayat 7. Kalau enggak 8, 9. Yohanes 16 dikatakan dalam ayat 8 ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi secara jelas Yesus menyatakan tugas daripada roh ini ada banyak. Ada beberapa. Saat ini dikatakan menginsafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ada yang menuntun dalam skala kebenaran, ada menghibur, ada menolong. Ya. Peran dia banyak. Ya. Dan dia tidak berbuat, contohnya, Gabriel dia berdoa kepada Tuhan lebih dulu dari yang lain untuk minta kuasa Roh Kudus.
Yesus datang kepadanya mengirimkan rohnya, menolong Gabriel. Terus di sampingnya ada Aldo berdoa, minta juga. Tuhan bilang, tunggu ya, lagi di Gabriel. Nanti kalau Gabriel sudah selesai dengan rohnya Yesus, nanti dia ke kamu ya Aldo. Tidak begitu. Yesus hadir di mana-mana oleh kehadiran rohnya. Dan dia bisa menolong Gabriel, Aldo, El sesuai kebutuhan kalian. Itu sebabnya kata Roh Nubuat, kalau hanya Bapa dan Anak menyelesaikan rencana penebusan tidak sempurna. Itu sebabnya diutuslah roh ini untuk melanjutkan agar sempurna. Sebab apa gunanya ditebus sesudah itu, balik lagi berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa. Mesti ada yang insafkan akan dosa. Yesus sudah kembali, siapa dia yang insafkan? Roh Kudus itu, yang adalah rohnya Yesus. Itu pentingnya kita memahami three persons ini, yang mana Roh Nubuat juga nyatakan. Tapi bukan three beings, two beings. Terima kasih Antilina atas pertanyaannya, supaya membantu juga, karena jangan sampai yang di Timika juga bingung juga. Ya. Terima kasih Bang, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, ini tentang anak Allah yang diperanakkan. Persembahan lengkap telah dibuat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan anak melalui ciptaan seperti para malaikat atau anak adopsi seperti orang berdosa yang diampuni, tetapi anak yang diperanakkan dalam gambar wujud pribadi Bapa dan dalam segala keagungan dan kemuliaannya, setara dengan Allah dalam otoritas, martabat, dan kesempurnaan ilahi. Di dalam dia berdiam seluruh kepenuhan kealahan secara jasmania. Jadi Yesus bukan anak ciptaan, bukan anak adopsi, anak yang diperanakkan sesuai gambar wujud Allah. Ibrani 1 ayat 3. Supaya kita mengerti kenapa doktrin Trinitas tidak alkitabiah. Karena Yesus bukan muncul sama-sama. Nyonya White saja bilang bahwa dia adalah diperanakkan dari Bapa, sesuai gambar wujud Bapa. Ya. Kemudian, Bible Training School, Maret tanggal 1 tahun 1906, paragraf 1. Bapa adalah seluruh kepenuhan kealahan secara jasmani dan tidak terlihat oleh pandangan mata. Ya, mata kita yang fana ini. Anak adalah seluruh kepenuhan kealahan yang diwujudkan. Sebab kita tidak bisa melihat Allah, yaitu Bapa, maka diutuslah anaknya. Firman Allah menyatakan dia adalah gambar wujud dari pribadinya, yaitu pribadi Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini diperlihatkan kepribadian Bapa. Jadi Bapa menyatakan dirinya melalui anaknya. Sebab Bapa yang mengenal anak dan anak yang mengenal Bapa. Tidak ada yang lain. Dan kepenuhan kealahan yang dalam Bapa diberikan kepada anaknya. Sehingga kepenuhan kealahan yang dari Bapa menjadi milik Allah. Kemudian dalam paragraf 2, penghibur yang Kristus janjikan untuk dikirim setelah dia naik ke sorga adalah Roh dalam seluruh kepenuhan kealahan. Mewujudkan kuasa kasih karunia ilahi kepada semua orang yang menerima dan percaya di dalam Kristus sebagai juru selamat pribadi. Jadi kalau Allah adalah seluruh, kemudian anak adalah seluruh, kalau Roh di dalam seluruh. Ya, kita sudah pelajari yang lalu. Tapi kita harus ingat, jadi Bapa adalah, artinya Bapa itulah seluruh kepenuhan kealahan. Anak adalah, artinya anak itulah seluruh kepenuhan kealahan. Tapi Roh dalam seluruh kepenuhan kealahan. Artinya Roh itu dalam Bapa dan anak. Ya, Roh itu adalah pribadi, Roh itu adalah hidup, pikiran, itulah Roh. Jadi supaya kita lihat bedanya antara Bapa, Anak, dan Roh. Makanya hanya dua makhluk, yaitu Bapa dan Anak. Kemudian dalam Reflecting Christ, kita lihat mengenai kepenuhan kealahan.
Setiap anak hidup oleh kehidupan ayahnya. Jika Anda adalah anak-anak Allah, diperanakan oleh rohnya, Anda hidup oleh kehidupan Allah. Di dalam Kristus berdiam seluruh kepenuhan kealahan secara jasmania. Kolose 2 ayat 9. Dan kehidupan Yesus diwujudkan dalam tubuh kami yang fana ini. 2 Korintus 4 ayat 11. Kehidupan di dalam Anda akan menghasilkan karakter yang sama dan mewujudkan pekerjaan yang sama seperti yang dilakukan di dalam Dia. Artinya apa? Ini enaknya kalau ngobrol. Kalau presentasi semua iya-iya saja. Tapi sekarang saya tanya, apa artinya kutipan ini? Ya betul, Yesus dalam hidup kita. Harus lebih lagi, apa makna daripada kutipan ini? Seorang anak tidak lebih rendah dari bapaknya. Betul, tapi bukan ini yang dibahas. Perhatikan itu ya. Jika Anda adalah anak-anak Allah, diperanakan oleh rohnya, Anda hidup oleh kehidupan Allah. Kalau kita anak Allah, diperanakan oleh rohnya, hidup kita hidupnya Allah. Hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Tapi di sini apa istilahnya? Apa istilah untuk itu di sini? Seluruh kepenuhan kealahan. Makanya sesudah kalimat itu dikatakan apa? Di dalam Kristus berdiam seluruh kepenuhan kealahan secara jasmania. Artinya itu adalah hidupnya siapa? Hidupnya Yesus. Kalimat berikutnya katakan, dan kehidupan Yesus diwujudkan dalam tubuh kami yang fana ini. Artinya, seluruh kepenuhan kealahan itu bisa kita terima. Hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain itu bisa kita terima melalui Yesus. Kalau kita percaya Dia sebagai juru selamat pribadi kita. Jadi, dengan kita memiliki seluruh kepenuhan kealahan yang mana adalah dengan menerima Kristus. Kita harus terima Kristus dalam hidup kita, baru kita bisa menerima seluruh kepenuhan kealahan itu. Itu pentingnya kita menerima Kristus, sehingga kehidupan di dalam kita akan menghasilkan karakter yang sama dan mewujudkan pekerjaan yang sama seperti yang dilakukan di dalam Dia. Dalam Dia siapa ini? Dalam Yesus. Bapa mengerjakan dalam Yesus. Yesus katakan waktu di dunia ini apa Dia bilang? Aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Apa yang saya bilang dengan saya buat adalah pekerjaan Bapa. Nah sekarang kepenuhan yang sama Dia mau berikan kepada kita. Supaya karakter dan pekerjaan yang sama menjadi bagian kita sama seperti Dia terima dari Bapanya. Seluruh kepenuhan kealahan yang Bapa berikan kepada anak dapat menjadi bagian kita melalui anaknya. Itu sebabnya gambar tadi salah. Kita tidak bisa terima langsung dari Bapa. Harus dari anak kepada kita. Ya. Itu sebabnya the great controversy katakan berikut ini. Saya yakin banyak yang ingat karena sering muncul di renungan pagi. Bapa memberikan rohnya tanpa batas kepada anaknya. Yohanes pasal berapa ini? Yohanes pasal 3 ayat 34. Kalau kita baca Yohanes pasal 3 ayat 34 itu Bapa memberikan roh kepada yang Dia utus. Ya, dengan tanpa batas. Yang Dia utus itu anaknya. Dan kita juga dapat mengambil bagian dalam kepenuhannya, yaitu melalui anaknya. Bapa berikan kepada anak, anak berikan kepada kita. Hidup yang asli bisa kita terima melalui anak, seluruh kepenuhan kealahan bisa kita terima dari anak. Itulah keistimewaan doktrin non-trinitas ini daripada trinitas. Kemudian, ini dia. Pekerjaan itu diletakkan di hadapan setiap jiwa yang telah mengakui imannya dalam Yesus Kristus melalui baptisan dan telah menjadi penerima janji dari 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi bukan satu Allah, bukan Blessed Trinity. Jadi kalau kita kembali ke bagan tadi, hampir semua punya kesalahan. Ya. Baik bagannya gereja Katolik ada salah, bagannya gereja SDA apalagi, gereja Advent punya bagan ini salah total.
bagian daripada non-trinitas juga salah total. Siapapun yang menggambar ini, mudah-mudahan dia mau mendengarkan dan belajar. Supaya dia, kalau memang mau, dia rubah lagi. Sesuai yang benar. Ya. Sesuai doktrin yang benar, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Baru dia umumkan. Ya. Jangan bikin gambar untuk membela diri sendiri. Bikin gambar untuk menyatakan Katolik itu begini, non-trinitas itu begini, Advent itu begini. Bikin yang benar supaya umat pilih. Mana yang saya lihat sesuai dengan Alkitab dan Roh Nubuat. Dan sebagaimana kita sudah pelajari, pekabaran non-trinitas yang lebih sesuai dengan Alkitab dan Roh Nubuat. Bagaimana Ibu Ivon, ada mau sampaikan? Karena itu mau menjelaskan muncul bersamaan, ya, dan berbeda dengan Katolik dan non-trinitas, tetapi salah kaprah, ya, salah kaprah. Masih ada mau tanggapi atau pertanyaan baik di Zoom maupun di tempat ibadah? Silakan. Ya, ada sedikit, brother. Ya, silakan Bang. Ya, kalau dilihat yang non-trinitas ini kan the three persons in two being, ya, saya sih masih coba untuk memilah-milah ya, brother ya. Karena apa? Karena um, persons artinya pribadi, artinya kepribadian. Kalau umpamanya pribadi Yesus yang dilepaskan, dan itulah Roh Kudus yang sama kita saat ini, sebenarnya kan walaupun dua artinya pribadi, tetapi kan pemiliknya satu. Apakah kita tidak bisa menyatukannya, brother? Artinya nanti jadinya dua beings, jadi dua pribadi juga. Karena pribadi yang satu lagi adalah pribadinya Yesus sendiri gitu loh. Jadi satunya memang pribadi yang diterima oleh Bapa, kemudian pribadi yang kehidupan Yesus yang diurapi dan diturunkan kepada kita, artinya kan sama-sama pribadi Yesus juga. Tetapi memang mungkin untuk lebih mendetailkan aja barangkali benar ya. Tetapi sebenarnya menurut saya pada prinsipnya satu pribadi gitu. Jadi sebenarnya dua persons, dua being. Bagaimana penjelasannya, brother? Terima kasih. Terima kasih Bang Suduk. Dari segi pemahaman tidak ada masalah. Memang ada dua makhluk yang mempunyai pribadi. Ya, kedua makhluk itu punya pribadi, masing-masing punya pribadi. Itu setuju sekali, benar. Tetapi sebagaimana Alkitab sendiri nyatakan, Yesus sendiri berkata bahwa aku akan minta kepada Bapa untuk mengirimkan kepada kamu seorang penolong yang lain, ya. Penolong yang lain, dan dia adalah Roh kebenaran, dialah Sang Penghibur. Yesus tidak bilang bahwa saya akan minta kepada Bapa untuk dia lepaskan pribadi saya dan saya kirimkan kepada kamu, dan yang saya kirim itu adalah pribadi saya sendiri itu. Jadi nggak usah lihat sepertinya orang lain, itu saya sendiri. Tidak demikian yang disampaikan oleh Yesus dalam buku Yohanes 14, 15, dan 16. Kenapa dia mau sampaikan dengan cara demikian? Kenapa Yesus mau menggunakan seperti ilustrasi, seperti perumpamaan? Itu kan perumpamaan ya. Ada pokok anggur, ya. Kenapa Yesus sampaikan ini? Apa yang dia mau tekankan dalam Yohanes 14, 15, 16? Masih ingat? Jangan lupa. Filipus bertanya kepada Yesus apa? Tunjukkan kepada kami Bapa. Tunjukkan kepada kami Bapa. Yesus bilang apa? Selama ini kamu sama saya, Filipus, kamu tidak mengenal Bapa. Kamu melihat saya, kamu mengenal Bapa atau melihat Bapa. Barulah dia mulai menjelaskan ini kepada mereka tentang Sang Penghibur ini. Yang mana adalah sebenarnya Sang Bapa itu sendiri. Kita sebagai penganut non-trinitas tidak boleh lupa ini. Bahwa yang terutama dan tertinggi adalah siapa? Bapa. Bapa mengutus anaknya supaya kehadiran Bapa menjadi bagian kita melalui anaknya. Itu sebabnya anaknya disebut Immanuel.
Allah beserta kita. Anaknya disebut firman, supaya apa yang Bapa ucapkan kita terima melalui anaknya. Jadi Yesus tidak pernah menganggap dirinya seseorang yang istimewa. Dia lebih mengistimewakan siapa? Bapaknya. Apa yang saya bilang, perintah Bapa, apa yang saya lakukan dari Bapa. Bahkan anak tidak dapat berbuat apa-apa kalau Bapa tidak tunjukkan, tidak ajar kepada anak bagaimana caranya. Nah, oleh karena situasi itu, Yesus mau menyatakan kepada mereka bahwa kalaupun nanti yang datang kepada kamu itu adalah saya, oleh kehadiran roh saya itu, tetapi itu sebenarnya wujud perhatian Bapa kepada kamu. Itu sebabnya dalam pasal 17 dikatakan apa? Bapa dalam aku dalam Bapa, supaya kami ini siapa? Bapa dan anak di dalam mereka. Ya. Jadi dari sini kita bisa lihat bagaimana adanya person yang ketiga. Third person melalui kehadiran Bapa dan anaknya dalam hidup kita. Bapa hadir dalam hidup kita melalui anaknya. Bapa dalam anak, anak dalam kita. Dengan menerima anak, kita menerima Bapa. Itulah kami itu. Jadi penting bagi kita memahami bahwa person yang ketiga ini bukan berarti kita ada oknum yang lain. Tapi untuk menjelaskan bagaimana proses ini. Bagaimana Allah memberikan penjelasan kepada kita suatu hal yang istimewa. Bahwa Bapa itu sendiri yang hadir di dalam kamu. Yaitu oleh kehadiran saya, kata Yesus. Saya dulu sama kamu, di samping atau di belakang, di depan, istilahnya hanya di sekitar kamu. Tapi begitu saya nanti pulang, saya terutama Bapa hadir dalam hati kamu secara pribadi, lebih intim daripada hanya sekedar berada di samping. Bapa sendiri hadir. Makanya katanya kami. Itulah doa Yesus, permuliakan ya Bapa supaya melalui pemuliaan itu digenapi janji itu. Bahwa Bapa bersama kita melalui anaknya. Iya, brother. Berarti itulah sebabnya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 14 ayat 16 ya, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi yang pertama waktu Yesus secara fisik datang, Bapa yang mengutus. Jadi ini pun rohnya juga sebenarnya pekerjaan Bapa juga melalui Yesus Kristus gitu ya brother ya. Iya. Iya, Bang. Terima kasih brother. Terima kasih Bang. Dan saya setuju dengan yang Antilina sampaikan bahwa bagan ini kalau kita tidak punya pemahaman yang baik tentang kebenaran, bikin bingung. Ini bagan ini. Dan kita termakan dengan konsep atau ide orang yang bikin ini. Kalau kita tidak paham dengan baik. Itu sebabnya kita harus bentengi kita dengan kebenaran yang sejati. Ya. Bang Fabrizio silakan Bang. Maaf tadi belum selesai. Silakan Bang. Oke. Ya, terima kasih, Brother Wilmore. Jadi, yang pertama yang saya mau kasih komentar ya, bagan ini suka atau tidak suka, saya mau katakan, ini sengaja muncul untuk mengacaukan pengertian orang-orang yang belajar kebenaran tentang Godhead. Ya, itu salah satu, itu yang saya tangkap dari sini. Karena tidak ada yang benar satupun di sini. Yang kedua, mengapa harus 3%? Dan mengapa saudara kita yang di spiritual Israel itu tidak memahami apa yang ketiga itu? Mereka sebutkan seolah-olah ada oknum lain. Karena mereka mengandalkan hikmat manusia. Tidak mau mengandalkan Alkitab dan roh nubuat. Sudah jelas kalau kita baca Alkitab saja, tidak pakai roh nubuat pun, kita tahu cuma ada 2 being dan 3%. Contohnya di Yohanes 14:18, 1 Yohanes 5 ayat 6-8, itu kan semua menguatkan bahwa ada 3% 2 being. Jadi memang kita harus mengerti ya, bahwa ya karena tadi saya menangkap ada juga orang yang belum terlalu mengerti tentang person dan being.
Jadi kalau belajar Godhead ini harus tahu bedanya person dan being. Itu satu. Yang ketiga, ketika Filipus tidak sadar atau tidak mengerti tentang Bapa, dia mengklaim Yesus. Seperti apa Bapa itu? Padahal Yesus kan sudah bilang, kalau melihat saya itu sudah melihat Bapa. Dan di Roh Nubuat, kalau tidak salah saya lupa halamannya di Early Writings, Ellen G. White mengatakan bahwa Bapa itu persis sama dengan Yesus. Cuma beda sedikit, lebih gagah, lebih tinggi maksudnya ya, Bapa daripada Yesus. Jadi bagi kita sangat jelas. Artinya, bagi kita yang mau menyelidiki Alkitab dan Roh Nubuat, sudah tidak ada yang meraba-raba. Bahkan jelas semua tentang apapun, bahkan tentang penghakiman sekalipun. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Bang Fabrizio, ya benar sekali dan menguatkan. Anak itu little short identical dalam bahasa Inggris Roh Nubuat. Ada bapa dan anak, dua individu, anak itu little short identical, artinya mirip sekali dengan bapaknya. Terima kasih Bang Fabrizio. Memang kalau kita baca firman Tuhan dan Roh Nubuat, bahkan Alkitab saja jelas sebenarnya. Lebih banyak yang hanya dengar-dengaran, ikut-ikutan, tidak mengerti dan bikin bagan yang salah semua. Halo Bere, saya mau bertanya Oh iya, silakan Natulang. tentang three person in two being ini, kan tadi ada bahasa bahwa jangan pakai in gitu ya. Nah, saya kurang mengerti gitu. Jadi mau pengertiannya seperti apa gitu? Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih Natulang. Jadi kalau three persons in two beings, artinya ada tiga pribadi dalam dua makhluk ini. Jadi dalam Allah Bapa ada tiga pribadi, dalam Allah Anak. Oh, anak Allah, oke. Dalam anak Allah ada tiga pribadi. Jadi masing-masing makhluk punya tiga pribadi, Natulang. Itu yang dimaksudkan oleh kalimat ini. Itu sebabnya tadi Saudara Nofri bilang, salah itu. Harusnya jangan ada in. Cukup three persons, two beings. Karena memang dinyatakan ada tiga pribadi dan ada dua makhluk. Demikian Natulang. Boleh? Ya, terima kasih, Bere. Terima kasih Natulang. Ya, terima kasih Brother Eric dari Malaysia. Dia kutip ini, Youth Instructor Desember 16 tahun 1897 paragraf 5. There were two, yet little short of being identical. Two in individuality, yet one in spirit and heart and character. Jadi ada dua makhluk, ya dua individu. Yesus itu mirip dengan Bapaknya. Mereka satu dalam apa? Roh, hati, dan karakter. Bukan satu tubuh, satu being. Bukan. Ya. Thank you, Brother Eric. Ya. Baik, oleh karena waktu, saya terima kasih, saya senang, puji Tuhan. Jangan khawatir kalau salah, di sini bukan cari salah benar, tapi kita harus mengerti. Ya, jangan kita tidak mengerti. Kalau kita tidak mengerti, nanti ada gambar begini, ada orang bilang begini, kita bingung, kita terjerumus atau terbawa. Ya, hati-hati. Kalau ada yang kurang dimengerti, nanti tanya lagi supaya kita paham. Ya, baca lagi. Ya, gali lagi apa yang sudah dibagikan supaya kita mengerti, sehingga pada waktu orang bertanya atau bagikan sesuatu yang salah, kita bisa bantu mereka. Oh, begini saudara, harusnya begini dan begini dan begini. Ya. Kiranya ini menjadi sukacita, pembaharuan bagi kita semua untuk tetap giat dalam belajar firman Tuhan dan kebenarannya dan membagikan kepada sesama. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.